Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FAT TV rahimakumullah. Salah satu rukun Islam adalah ibadah haji. Dan ibadah haji ini memang bagi yang mampu. Karena dalam hadis yang disebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakannya. Ciri mampu itu ada 3. Mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi bekal, dan mampu dari segi keamanan. Kalau hilang salah satunya, maka akan hilang kemampuannya. Misalnya, ada orang sehat, tapi bekal tidak punya, maka gugurlah kemampuannya. Atau ada orang punya uang, punya bekal, bisa pergi ke sana, tapi dia sakit parah dan tidak mungkin dia pergi ke sana, maka gugurlah kemampuannya. Atau dia punya rasa sehat, juga punya bekal, tetapi keamanan tidak ada. Misalnya di imigrasi di Jeddah ditutup, tidak boleh masuk Mekah misalnya, terjadi perang di sana, maka hilanglah kewajibannya. Perhatikan, jadi harus ada 3-tiganya: sehat, bekal, dan aman. Inilah makna kemampuan. Lalu kemudian ibadah haji ini apa? Dalam ibadah haji semuanya simbol-simbol, disebut syiar. Makanya dikatakan sya'air. Jadi ini termasuk takwa. Allah menyebutkan min taqwal qulub, itu termasuk takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah, bagi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah SWT, maka ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau kita melaksanakan haji, berarti kita sudah siap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam ibadah haji ini, karena merupakan rangkaian daripada simbol-simbol, tawaf simbol, sa'i simbol, kemudian wukuf di Arafah simbol, mabit di Muzdalifah simbol, melempar jumrah simbol. Ini disebut dengan manasikul hajj. Inilah ibadah haji. Dan ibadah haji ini tidak punya rukun berupa bacaan. Jadi tidak ada rukun berupa bacaan. Seandainya seseorang tidak baca apa-apa, dia hanya baca istighfar dari sejak pembukaan, dari miqat terus sampai dia tawaf, sa'i, enggak baca apa-apa, hanya baca istighfar, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, semuanya hanya baca istighfar, maka dia sudah sah hajinya. Maka seseorang tidak boleh beralasan bahwa dia mengatakan aku tidak bisa baca doa. Tidak ada bacaan doa yang rukun, tidak ada. Semua itu doa-doa itu hanya pilihan, bukan hal yang wajib. Karenanya masing-masing orang yang pergi haji membuat doa berbeda-beda. Tidak seperti sholat. Kalau sholat ada rukunnya berupa bacaan, tetapi haji tidak demikian. Nah, inilah ibadah haji. Dan sebetulnya ibadah haji ini satu-satunya ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diikat dengan tempat dan diikat dengan tanggal. Kalau kita bandingkan dengan sholat misalnya, sholat setiap hari kita sholat, dan tempatnya mana saja bisa. Ibadah puasa pun tidak terikat dengan tempat, tapi dia terikat dengan tanggal, yaitu harus bulan Ramadan bagi puasa wajib. Zakat tidak terikat dengan tempat, pun juga tidak terikat dengan tanggal, terikat dengan nisab. Tapi haji terikat dengan tempat dan terikat dengan tanggal. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan lain dan di tanggal lain, kecuali bulan Dzulhijjah, di tanggal yang telah ditentukan. Dan pun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji kecuali di Mekah, di tanah suci, di Arafah,
di Musdalifah, di Mina, di Masjidil Haram, kita tawaf di Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Itu dia. Karenanya untuk melaksanakan ibadah haji kita harus punya perbekalan kesehatan dan bekal untuk bisa berangkat ke sana. Makanya dalam ibadah haji ada ibadah harta. Bekal harus halal. Orang yang berangkat ke Mekah bekalnya haram, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia sampai ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia ikut mabit, dia ikut wukuf, dia ikut melempar jumrah, tapi ketika bekalnya haram, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji ini sangat luar biasa. Secara waktu sebetulnya sangat singkat. Ada tanggalnya, yaitu dari tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina, 9 Dzulhijjah di Arafah, 10 Dzulhijjah malamnya mabit di Musdalifah, 10 Dzulhijjah pagi melempar jumrah Aqabah, 11 Dzulhijjah melempar ula wusta Aqabah mabit di Mina, 12 Dzulhijjah melempar ula wusta Aqabah mabit di Mina. Lalu setelah itu dia punya pilihan, boleh pulang lebih dahulu, disebut dengan nafar awal. Langsung dia ke Mekah, dia tawaf ifadah, dia sa'i, tahlul, selesai. Ini namanya haji. Bagi orang yang melanjutkan sampai 13 Dzulhijjah, boleh. Itu namanya nafar sani, artinya pulang akhir. Jadi sebetulnya kalau dihitung dari 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari sebetulnya. Hanya dia berangkat sebelumnya sehari untuk melaksanakan umrah. Lalu setelah itu dia menyempatkan sehari untuk ziarah ke Madinah. Karena kota Madinah termasuk tanah haram. Tidak berakhlak seseorang datang ke Mekah tapi dia tidak mengunjungi kota Madinah. Di kota Madinah ada Masjid Nabawi, ada Rasulullah SAW, ada para sahabat, ada kuburan para sahabat di sana. Dan kita disunahkan untuk menziarahi kota Madinah. Dan bahkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al ma bil Madinah di'fai ma ja'altahu bimakkah wal barakah. Ya Allah, jadikan kota Madinah 2 kali lipat keberkahannya daripada kota Mekah. Maka rugi orang yang datang ke Mekah tidak menyempatkan diri ke Madinah dan termasuk tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Karenanya sempatkan, jangan diremehkan Madinah. Rasulullah SAW telah memilih Madinah. Bahkan Rasulullah SAW dikuburkan di Madinah. 11.000 sahabat dibaki di Uhud. Subhanallah. Madinah adalah negeri yang berkah, kota yang berkah. Maka seorang yang pergi haji hendaklah dia menyempatkan diri ke Madinah. Ini termasuk akhlak. Dan ada Masjid Quba di Madinah, yang kalau seseorang bersuci di pemondokannya lalu berangkat ke Masjid Quba, dapat pahala umrah. Kata Rasulullah SAW sebuah hadis, man tatahhara fi baitihi tsumma shalla rak'atayn fi Masjid Quba kana ka umrah. Orang yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya atau di pemondokannya lalu pergi ke Masjid Quba, dapat pahala seperti umrah. Begitulah sebetulnya ibadah haji ini. Dan mengapa kok lama? Yang lama itu mereka menunggu untuk waktu kepulangan. Dan diberi kesempatan untuk beribadah banyak di sana, kesempatan. Ya kalau hanya melaksanakan hajinya saja sependek itu. Subhanallah. Inilah ibadah yang luar biasa. Kita menemukan ibadah haji tahqiqut tauhid. Makna tauhid, kita hanya ikut Allah. Kata Allah, lepaskan baju kebanggaanmu, ganti baju ihram, 2 helai kain ihram, kita lepaskan. Tidak nampak ketika itu siapa presiden, siapa yang raja, tidak nampak. Tauhid. Kata Allah, tinggalkan negeri kamu, datang ke miqat, datang ke miqat. Datang ke Ka'bah, tawaf, tawaf. Datang ke sa'i, sa'i. Cukur rambutmu, cukur. Datang ke Mina, tanggal 8 Dzulhijjah. Datang ke Arafah, wukuf 9 Dzulhijjah.
Datang ke Musdalifah, mabit di Musdalifah. Datang ke Mina, melempar Jamratul Aqabah. Terus tanggal 11 melempar ulah Wusta Aqabah. Mabit di Mina. 12 melempar ulah Wusta Aqabah. Ini semua tauhid. Ikut apa kata Allah. Subhanallah. Kita ikut apa kata Allah. Kita hamba Allah. Kata Allah, kerjakan. Ini bumi milik Allah. Allah ingin tunjukkan bahwa ini bumiku, kata Allah. Allah yang mampu mengumpulkan jutaan hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa mampu mengumpulkan sejumlah manusia seperti itu. Tua, muda, dengan biaya sendiri. Sungguh, hanya Allah yang bisa mengumpulkan ini semua. Inilah bukti bahwa ibadah haji untuk menunjukkan tauhid kepada Allah. Yang kedua, tahqiqul ukhuwah. Dari ibadah haji kita belajar persaudaraan. Kita bertemu dengan saudara kita dari berbagai negara. Bahwa orang Islam itu bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara lain banyak sekali. Kita bertemu dengan saudara kita dari Palestina, dari Amerika, dari Rusia, dari mana saja, berkumpul di situ, mencintai karena Allah, bertawaf di tempat yang sama. Subhanallah. Inilah makna al-ukhuwatul alamiyah, persaudaraan Islam sedunia. Allahu Akbar. Kita menyaksikan di musim haji. Yang ketiga, dalam ibadah haji ada makna tahqiqul ajr azim, yaitu untuk mencapai pahala yang besar. Semua ibadah oleh Allah dilipat gandakan karena tempatnya, karena keberkahannya, karena harinya. Subhanallah. Dan ini dia inti ibadah haji. Dan ada makna penting dari situ semua, yaitu bahwa, saudaraku, pemirsa Fatifi rahmatullah, Rasulullah menegaskan bahwa al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah Arafah. Bahwa ketika di Arafah tidak boleh digantikan siapa-siapa. Ini dia Arafah. Melempar jumrah masih bisa diwakilkan, tetapi wukuf Arafah. Saya sempat membantu beberapa jemaah haji yang sakit parah, dan mereka ikut program safari wukuf. Di hari Arafah mereka diantar dalam keadaan koma. Kenapa? Karena Arafah tidak bisa diwakilkan. Al-hajju Arafah. Ada apa di Arafah? Subhanallah. Ada salah seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad mengatakan bahwa siapa yang datang ke Arafah dan dia tidak yakin diampuni oleh Allah, tidak yakin dimasukkan surga, dipertanyakan imannya. Ya Rabb, subhanallah. Arafah seperti sebuah hadiah, seperti sebuah pemberian hadiah, bahwa seorang yang akan mendapatkan hadiah hendak datang ke studio. Ada yang begitu. Jadi ada hadiah diberikan ketika seorang ada di studio. Jika tidak ada, tidak dapat hadiah itu. Subhanallah, Allah memberikan hadiah pembebasan dari api neraka, dimasukkan surga dengan datang ke Arafah. Ini dia makna al-hajju Arafah. Jangan sampai miss, jangan sampai tidak datang ke Arafah. Dan ini rahasia haji. Puncak kehambaan berkumpul di situ, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap-siap menerima hadiah dari Allah, yaitu hadiah surga. Inilah rahasia ibadah haji. Saudaraku, ayo kita berlomba-lomba pergi haji ketika Anda sudah tiba saatnya. Tetapi ternyata Anda tidak pergi, lalu Anda mati di situ. Apa kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW? Umar bin Khattab mengatakan, "Falyamut mitatan Yahudiyah wa Nasraniyah." Orang ini kematiannya seperti kematian orang Yahudi Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.